Pertama kita akan membahas tentang teori dasar kurva agregat supply gitu ya. Kenapa agregat supply seperti yang saya sampaikan tadi, bentuknya itu upward sloping. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi kita akan menggunakan dua model ini. Oke, kita akan menggunakan dua model ini. Yang pertama adalah sticky price model, yang kedua adalah imperfect information model. Oke. Nah, dari kedua model ini nanti kita akan memperoleh persamaan agregat supply. Kita akan memperoleh persamaan AS, ya. Jadi dari kedua model ini nanti kita akan menurunkan kurva AS ini. Oke. Jadi ini adalah persamaan kurva AS kita. Y sama dengan Y bar ditambah alpha dikalikan dengan P dikurangi dengan expected price. Jadi EP ini adalah expected price. Y di sini adalah output gitu ya. Output terutama ini adalah output dalam jangka pendek gitu ya. Oke. Kemudian Y-nya ini adalah Y bar-nya ini adalah output, natural level of output, terutama ini adalah untuk jangka panjang. Sebagai review gitu ya, output jangka pendek, output jangka panjang, kita telah membahas tentang business cycle gitu ya. Oke. Ini adalah trennya yang menunjukkan dalam jangka panjang gitu ya, long run gitu ya. Oke, trennya seperti itu, tetapi dalam jangka pendek output itu naik turun. Oke, naik turun di sekitar tren yang kita sebut sebagai business cycle gitu ya. Jadi Y ini adalah Y-nya gitu ya. Yang tren tadi adalah Y bar-nya ya. Trennya ini adalah Y bar. Y kadang di atas Y bar, kadang di bawah Y bar, ada fluktuasi seperti itu. Oke. Y ini dalam short run. Y bar tadi dalam long run gitu ya. Oke, nah kurva AS itu persamaannya seperti ini, gitu ya. Persamaannya seperti ini. Oke, Y sama dengan Y bar ditambah alpha dikalikan dengan P minus EP. Ya, sekali lagi Y-nya adalah output, terutama output jangka pendek atau output actual yang terjadi. Y bar adalah natural level of output, gitu ya, output jangka panjang. Yang di dalam solo model kita sudah belajar, ini ditentukan oleh level L, oleh level K, dan juga level teknologi, gitu ya, technological progress. Oke, gitu ya. Intinya dalam membahas kurva AS adalah seperti ini, bahwa sekali lagi persamaannya adalah Y sama dengan Y bar ditambah alpha dikalikan dengan P minus EP. Oke, nah kalau secara grafis seperti ini. Ini adalah long run agregat supply. Kita lihat, Y-nya adalah di Y bar. Oke, nah ini adalah short run agregat supply-nya. Oke, ini adalah short run agregat supply-nya. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Kadang nilai Y-nya itu di bawah Y bar, kadang nilai Y-nya itu adalah di atas Y bar gitu ya. Jadi persamaannya adalah ini hilang. Y sama dengan Y bar ditambah dengan alpha dikalikan P minus PE gitu ya. Ini adalah persamaan dari AS, agregat supply gitu ya, dalam jangka pendek. Sekali lagi, kalau dalam jangka panjang, Y-nya itu ada di Y bar. Oke. Nah, kita lihat. Oke. Saat LRAS sama dengan SRAS, ini berarti P sama dengan P expectation. Oke, kalau P itu lebih besar daripada P expectation, ya, berarti ini adalah positif. Berarti nilai Y-nya di atas Y bar. Kita lihat, Y-nya itu akan selalu di atas Y bar. Sebaliknya kalau P kurang dari P expectation, maka kita lihat P lebih kecil dari P expectation, berarti nilai ini adalah negatif. Akibatnya apa? Akibatnya Y-nya di sebelah kiri Y bar atau lebih kecil daripada Y bar gitu ya. Oke. Itu persamaan kurva AS kita. Konsepnya seperti itu. Bentuknya seperti ini dan persamaannya seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita akan bahas satu persatu model yang kita gunakan untuk menerangkan kurva AS ini. Yang pertama adalah sticky price model. Ya. Nah,
Kalau menurut sticky price model ini, oke, harga itu sticky gitu ya. Kenapa sticky? Kita sudah membahas karena ada long term kontrak sehingga harganya itu sulit untuk berubah. Kemudian menu cost itu harga yang sudah tercantum di dalam menu sehingga sulit berubah juga gitu ya. Upah itu juga sulit untuk dinaikkan dan diturunkan gitu ya. Sticky juga upahnya. Akibatnya terjadi sticky price ya. Kemudian model ini juga berasumsi bahwa perusahaan bisa menentukan harga. Nah, dari model ini, dalam menentukan harga, kita sebutkan sebagai P kecil gitu ya, perusahaan akan mempertimbangkan yang pertama adalah level harga secara umum. Kenapa mempertimbangkan harga secara umum? Karena perusahaan itu memerlukan input, memerlukan bahan baku, memerlukan bahan mentah. Sehingga harganya itu mungkin fluktuasinya itu harganya itu sama dengan harga secara keseluruhan gitu ya, overall price gitu ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan juga, level harga secara umum atau P besar. Kemudian perusahaan itu juga memperhatikan pendapatan. Kenapa memperhatikan pendapatan? Karena gini, alur pikirnya adalah saat pendapatan naik, permintaan akan naik. Permintaan akan naik, perusahaan harus memproduksi lebih banyak. Memproduksi lebih banyak perlu memperhitungkan marginal cost-nya gitu ya, karena cost-nya akan semakin besar. Jadi perubahan Y, kenaikan Y, penurunan Y itu juga akan memengaruhi pricing yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ada dua hal ini dalam menentukan pricing, level harga secara umum dan tingkat pendapatan masyarakat. Oke, sehingga persamaan dari desired price, harga atau pricing yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah P ditambah A dikalikan Y minus Y bar, gitu ya. Jadi perusahaan akan menentukan harga semacam ini. Harganya bisa berubah-ubah semacam ini. Maka ini sebenarnya mencerminkan perusahaan yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan harga, gitu ya. Ini adalah untuk fleksibel. Nah, kalau untuk perusahaan yang sticky, maka price-nya ini adalah sama dengan EP karena dia sticky gitu ya, dia memperkirakan harga gitu ya yang tidak berubah. Jadi price-nya dia expected price gitu ya. Jadi expected dari price dan expected dari Y minus Y bar gitu ya. Oke. Dan kita tahu nilai dari EY minus EY bar ini adalah 0 gitu ya. Expected dari Y ya sama dengan expected dari Y bar itu gitu ya. Jadi price-nya sama dengan EP. Oke, ini kalau perusahaan sticky. Oke, jadi sekali lagi, resume kita adalah untuk sticky model ini akan ada dua jenis perusahaan. Sorry, ada yang modelnya adalah sticky price dan ada yang flexible price. Oke, dalam menentukan harga yang sticky price ini, pricingnya gitu ya, pricingnya ini adalah EP. Kalau yang flexible price, pricingnya tadi adalah P ditambah dengan A dikalikan Y min Y bar. Oke, jadi kita mempunyai dua perusahaan ini. Dan untuk selanjutnya kita berasumsi bahwa jumlah perusahaan yang mempunyai karakteristik sticky price ini proporsinya adalah S. Proporsinya adalah S persen gitu ya. Jadi perusahaan yang mempunyai flexible price nanti proporsinya menjadi 1 min S gitu ya. Karena perusahaan kalau nggak sticky price ya flexible price. Nah, dari ini, dari hal yang telah kita lihat ini, yang kita tentukan ini, maka kita bisa memperoleh persamaan AS. Oke. Jadi sekarang pricing-nya secara keseluruhan adalah S dikalikan EP, ini yang menunjukkan yang sticky tadi, dan ini yang menunjukkan yang fleksibel tadi. Oke, ini kita jabarkan seperti ini. Oke, kita memperoleh P seperti ini, persamaan ini kita bagi dengan S berarti.
Oke. Sehingga bisa kita susun ulang. Oke. Ini kita susun ulang ya, persamaan ini menjadi Y sama dengan Y bar ditambah ini, gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan persamaan AS tadi di awal tadi, bahwa persamaan dari AS adalah Y sama dengan Y bar ditambah dengan alfa dikalikan dengan P dikurangi dengan expected price, gitu ya. Berarti memang ini adalah persamaan AS, oke, dengan alfa sama dengan S per 1 min S dikalikan dengan A, gitu ya. Oke. Itulah penurunan persamaan AS dengan sticky price. Oke, alurnya seperti itu, gitu ya. Sekali lagi, tujuan kita adalah untuk memperoleh persamaan AS ini, gitu ya. Kita sudah belajar dengan sticky price model. Oke, yang kedua, kita menggunakan model yang kita sebut sebagai imperfect information model. Kalau imperfect information model, ini sebenarnya adalah alurnya seperti ini. Oke, asumsinya harga adalah fleksibel, kemudian masing-masing supplier itu akan memproduksi satu jenis barang, namun mengonsumsi banyak barang. Banyak barang ini apa? Ini adalah sebagai bahan baku, gitu ya. Dia memproduksi satu barang, tetapi bahan baku yang dia sebagai input akan banyak, gitu ya. Nah, bahan baku eh, dalam menentukan harga, supplier itu akan tahu harga nominal barang yang diproduksinya. Namun dia tidak akan tahu harga secara umum gitu ya, untuk expected gitu ya. Jadi dia akan tahu kira-kira nanti dia akan menentukan harganya berapa, jadi price nominalnya barangnya dia berapa, tetapi dia tidak akan tahu harga secara umum tadi, overall price level tadi, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, dia akan tahu P, tapi dia tidak akan tahu EP. Nah, misalnya saat P lebih besar daripada EP, harganya dia, harga barangnya dia itu secara umum itu lebih lebih tinggi daripada expected price, daripada overall price. Maka dia akan memproduksi lebih banyak. Kalau P-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan EP, maka dia akan memproduksi lebih sedikit. Nah, inilah kurva AS kan sebenarnya. Jadi saat P lebih besar daripada EP, dia akan memproduksi lebih banyak. Jadi Y akan lebih besar daripada Y bar. Sebaliknya kalau P kurang dari EP, maka dia akan memproduksi lebih sedikit. Oke, Y kurang dari Y bar. Oke, kalau kita gambar kurva akan seperti ini. Oke, ini adalah persamaan kurva AS-nya, Y sama dengan Y bar ditambah dengan alfa dikalikan dengan P minus PE ini ya. Sekali lagi saat P sama dengan PE akan sama dengan LLS, saat P lebih besar daripada PE dia akan memproduksi lebih banyak sehingga Y-nya lebih besar daripada Y bar. Kemudian saat P kurang dari PE dia akan memproduksi lebih sedikit sehingga Y kurang dari Y bar. Oke, ini adalah persamaan kurva AS. Ya. Oke, jadi kesimpulan kita terkait dengan kurva AS mungkin kalau kita boleh gambarkan, ini yang kalian harus tahu gitu ya, harus ingat. Ada dua model yang bisa menjelaskan. Yang pertama adalah model dari sticky price. Yang kedua adalah model imperfect information model. Sticky price ini beranggapan bahwa ada perusahaan gitu ya, yang dia sifatnya adalah sticky, ada perusahaan yang pricing-nya sifatnya adalah fleksibel. Kalau untuk sticky, pricing-nya ini adalah EP, kemudian untuk fleksibel pricing-nya ini adalah P, ditambah dengan A dikalikan dengan Y min Y bar. Oke. Kemudian asumsi selanjutnya adalah yang sticky ini itu ada S perusahaan. Oke, proporsinya ada S perusahaan. Yang fleksibel ini ada 1 min S perusahaan. Oke. Sehingga dari kedua hal ini, pricing-nya ya,
Ini adalah S dikalikan dengan EP, ditambah dengan 1 min S dikalikan dengan ini, gitu ya. Nanti hasil akhirnya kita memperoleh persamaan Y sama dengan Y bar ditambah dengan alfa dikalikan dengan P minus PE. Ya. PE ini bukan P pangkat E ya, tapi P expectation gitu ya. Atau oke lah, agar tidak bingung mungkin bisa kita tulis sebagai EP. Gitu ya. Sorry. Kemudian yang imperfect information. Oke. Perusahaan ini menurut model imperfect information gitu ya. Perusahaan itu dia akan tahu harga barangnya sendiri, tapi dia tidak tahu terhadap EP. Oke. Nah, jadi dari sini, dari kedua hal ini, saat P lebih besar daripada EP, produksinya dia akan naik. Sebaliknya saat price-nya dia ternyata kurang dari EP, artinya dia tidak menguntungkan gitu ya produksinya, maka produksinya akan turun. Oke. Kedua hal ini sebenarnya sama dengan konsep ini gitu ya. Itulah model teori yang kita gunakan untuk menjelaskan aggregate supply. Oke, untuk menjelaskan agregat supply ini gitu ya. Bahwa Y sama dengan Y bar ditambah alpha dikalikan dengan P dikurangi dengan expected dari price. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Intinya adalah itu. Yang kalian harus tahu terhadap kurva AS adalah bisa didekati dengan dua model, sticky price model dan imperfect information model. Oke. Dua-duanya itu akan menghasilkan persamaan AS ini. Y sama dengan Y bar ditambah alpha dikalikan dengan P dikurangi EP. Sekarang kita ke implikasinya. Oke, kita tadi mempunyai persamaan agregat supply bahwa Y sama dengan Y bar ditambah dengan alpha dikalikan dengan P dikurangi P expectation gitu ya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, pada saat terjadinya keseimbangan gitu ya, keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan jangka pendek berarti AD berpotongan dengan short run, itu akan sama dengan perpotongan AD dengan long run ya. Di titik ini keseimbangannya. Jadi pada keadaan ini P sama dengan P expectation ya. Nah, suatu saat ternyata hakikat demand-nya itu ada shock, misalnya adalah G naik atau teksnya turun gitu ya, sehingga kurva AD bergeser ke kanan, menyebabkan keseimbangan jangka pendeknya berubah ke Y2 gitu ya. Yang awalnya adalah Y bar menjadi Y2. Oke. Jadi di sini price-nya ada di P2. Oke, padahal expected price-nya itu masih di Y bar gitu ya. Saat P lebih besar daripada P bar, saat P lebih besar daripada P expectation, maka Y lebih tinggi daripada Y bar gitu ya. Nah, namun sesuai dengan yang telah kita pelajari, lama-kelamaan harga akan naik. Oke, lama-kelamaan harga akan naik sehingga kurva AS, short run itu akan bergeser ke atas. Gitu ya. Dan di sini keadaannya adalah P kembali akan sama dengan P expectation. Tapi intinya di sini adalah bahwa Y itu akan kembali ke Y bar lagi gitu ya, sesuai dengan konsep bisnis cycle kita. Kalau naik pasti akan turun, kalau turun pasti akan naik, kalau naik pasti akan turun dan seterusnya. Ya, itu terkait dengan pergeseran AD, okay, yang menyebabkan pergeseran keseimbangan jangka pendek, namun nantinya akan kembali lagi menuju ke Y bar, Y keseimbangan, Y long run.